hal tersebut dikembalikan kepada individunya. Nah, dalam ilmu psikiatri, kalau seseorang, baik itu gay atau lesbi, dia ternyata tersiksa dengan kondisi dia, nah itu yang perlu diterapi. Karena dia tersiksa, Ya, sudah terganggu. Dia. Tapi kalau dia merasa nyaman, dia bisa berfungsi normal, ya, maka intervensi medis itu nggak bisa diberikan. Ya karena nggak apa-apa dia yang sakit untuk diobatin. Makanya kalau kita hidup di negara yang religius, di masyarakat religius, tentu kita kembalikan kepada agama. Seperti itu. Norma dan agama tentu ya dari masyarakatnya lagi ya. Yang kedua, terima pasangan apa adanya. Artinya, ketika seseorang aseksual menikah, ya, tentu akan ada perbedaan tingkat hasrat seksual di antara mereka. Ya. Yang satu pengen, yang satu enggak, gitu kan? Gitu ya. Iya. Nah, sedih juga. Yang ketiga, harus tetap menjaga komitmen dan saling cinta. Nah, cinta ini yang memang jangankan pasangan aseksual ya, yang hetero pun juga mesti bisa menjaga komitmen dan saling cinta. Iya. Kenapa? Karena ya ini lovely people harus tahu bahwa ada perbedaan hasrat terhadap cinta dengan hasrat terhadap seksual. Beda guys. Beda ya. Beda loh guys. Jadi belum tentu ini ya, orang yang cinta pasti pengen seksual. Seksual juga ya belum tentu cinta. Iya, betul dok. Jadi gini ya, seseorang bisa melakukan hubungan seksual dan mendapatkan kenikmatan, tapi dia nggak cinta. Iya sih. Contohnya one night stand. Bisa juga. Ya kan? Iya. Bisa orgasme. Tapi apakah dia cinta? Enggak kok. Enggak juga. Belum kenal, baru kenal. Aduh. Ya kan? Nah, bahkan ada juga nih pasangan ya yang kehidupan seksualnya itu wah luar biasa, bisa orgasme tingkat dewa lah. Tapi hubungannya secara relasi itu nggak akur. Ada. Gitu ya. Makanya ada yang mengatakan bahwa you don't need love to have sex, but you need love to make love. Oh iya, itu berbeda ya. Oh keren banget tuh tadi quotes-nya. Wah, aku jadi tambah pusing sih sebenarnya. Oh ternyata memang seluas itu ya. Aku nggak berpikir sampai situ sih, karena emang nggak pernah mendalami. Nah terus kalau dibantu dengan alat bantu sex toys misalnya dalam berhubungan dengan yang aseksual gitu, bisa jadi solusi kan? Sebetulnya sex toys bukan sesuatu yang diinginkan oleh orang aseksual. Ya, kenapa? Karena dia nggak enjoy ya? Iya, karena orang yang aseksual, ya dia memang pernah masturbasi, tapi mungkin nggak sering. Jadi dia nggak butuh sex toys. Kalaupun dia melakukan hubungan seksual, dia bisa, ya. Tapi sebetulnya dia tidak ingin mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Karena dia melihat bahwa yang namanya hubungan seksual itu sesuatu yang bukan dia inginkan. Dia hanya menjalin hubungan romantisme, dengan hubungan sensual, gitu. Sensual tapi bukan seksual. Yes, betul. Kayak berpelukan, berciuman. Iya. Oh gitu ya. Berarti memang ini penting banget harus didiskusikan ya. Karena kita kan tadi nggak tahu sebenarnya pasangan itu posisinya ada di mana dan semua bisa dibicarakan. Dan beda dengan frigid ya. Nah, kalau frigid ini istilah lama yang memang tidak lagi digunakan karena istilah ini merendahkan perempuan. Ya kan? Nah, kalau frigid ini sebetulnya disfungsi seksual. Artinya orang tersebut ya dia memiliki keinginan untuk melakukan hubungan seksual, tapi dia tuh nggak bisa merasakan kenikmatan ketika berhubungan. Kesulitan orgasme, ya, atau mungkin kalau perempuan vaginanya nggak bisa basah, ya itu sebabnya mungkin kena penyakit, ya, atau mungkin karena pasangannya si laki-lakinya ini salah dalam berhubungan, artinya dia foreplay-nya kurang atau ereksinya tidak keras optimal sehingga nggak bisa dinikmati oleh perempuan. Jadi dia tidak menikmati gitu lah ya? Jadinya dia nggak minat atau menurun minatnya untuk melakukan hubungan seksual. Apakah ini berhubungan dengan pertanyaan dari netizen? Kita langsung aja ya ke tanya netizen. Netizen apa netizen sih sebenarnya?
Kenapa ya saya merasa hubungan seksual saya hambar setelah bertahun-tahun menikah katanya. Apa ini ada hubungannya dengan kemudian berubah orientasi? Kita nggak tahu ya. Harusnya konsultasi panjang lebar nih dengan Dokter Haikal. Jadi wajar ya bahwa kalau udah menikah bertahun-tahun atau menjalin hubungan bertahun-tahun itu pasti ada rasa jenuh ya. Apalagi kalau sudah menikah itu sudah beda fokusnya lah, membesarkan anak, kemudian mengejar karir. Iya. Jadi itu wajar. Makanya kalau itu terjadi kembali kepada komitmen awal. Ya. Kemudian lakukan variasi seksual. Misalnya pergi liburan, kemudian melakukan honeymoon lagi, kemudian bercinta dengan posisi berbeda atau bermain peran atau menggunakan alat bantu bisa. Pakai baju dinas, bisa, ya kan? Iya. Lucu-lucu lah, pokoknya dibikin menarik lagi. Ingat-ingat zaman dulu kayak apa. Tapi ya balik lagi, intinya kuncinya komunikasi. Yes, komitmen. Komitmen dan komunikasi itu penting sekali dalam hubungan. Karena penting dok ya, ketika seseorang membina suatu hubungan, ya karena konteks hubungan yang sehat itu ada 3. Wah, apalagi nih dok? Ya, pertama itu hubungan ini sama-sama diinginkan, tidak ada keterpaksaan. Yang kedua itu harus ada kesepakatan dari kedua pihak. Yang ketiga, no cheating atau selingkuh. Karena selingkuh ini curang, ya. Kalau selingkuh, kita berbohong di belakang pasangan kita. Nah, itu dia. Ya. Lalu ketika sudah komit nih untuk membina sebuah hubungan, maka diperjelas hubungan ini bentuknya apa? Hubungan yang committed, atau hubungan yang non-komitmen atau casual. Kalau hubungannya komitmen, ya contohnya kayak pacaran, tunangan, pernikahan, ditentukan lagi apakah sifatnya eksklusif atau non-eksklusif. Emang bisa ya? Kalau kita kan di Indonesia dengan agama balik lagi nggak bisa ya? Kalau non-eksklusif, contohnya open marriage, swinger, poligami, polyandry, polyamory, threesomes, unicorn, ya. Gitu. Unicorn ada istilahnya. Ada istilahnya. Saya pikir yang lucu-lucu itu. Kemudian kalau casual, hubungan casual, itu contohnya ya FWB, ya, ngerti deh saya. Friend with benefit. Oh, friend with benefit. Ya, kemudian one night stand atau fucking buddy. Itu hubungan casual. Ya. Nah, selingkuh, kenapa ini tidak boleh? Karena selingkuh itu seperti kita korupsi, kita berbohong di belakang pasangan kita. Tapi kalau kita bilang ke pasangan kita bahwa kita suka sama seseorang, ya, dan pasangan kita tahu dan setuju, itu bukan selingkuh namanya. Iya dong, kan udah dapat izin. Yes. Ada tapi ya gitu. Ada. Ya? Takut juga ya. Ini sangat rumit, tapi ternyata memang di sekitar kita ada, dan memang kalau dari saya sih, ya kita sebaiknya punya keputusan sendiri, tapi juga menghargai keputusan orang lain, ya kan? Nah, ini langsung ke pertanyaan kedua. Ini berhubungan dengan yang di awal-awal tadi kita udah bahas ya, pembagian dari ini. Nah, saya heteroseksual, tapi terangsang saat menonton film porno sesama jenis. Apakah ini artinya memiliki kelainan seksual? Ini pembagian yang 5 tadi bukan tuh dok? Saya ingat tuh yang di awal-awal. Sebetulnya tidak bisa kita langsung simpulkan, wah ini ada perubahan orientasi nih. Nggak bisa juga ya. Karena kemungkinan dia terangsang melihat adegan porno sejenis ya. Gini, yang saya katakan tadi bahwa umumnya manusia itu ada di kelompok mostly heteroseksual. Bukan eksklusifly ya, tapi ada yang mostly hetero. Yang kedua tadi ya? Ya. Nah, kalau dia ada di kelompok mostly, artinya dia masih punya ketertarikan kepada sesama jenis, kekaguman. Oh dia ganteng ya, oh dia cantik ya, gitu. Nah, pada saat dia menonton film porno yang sama jenis, ya, dia bisa merasa terangsang ya mungkin karena ada rasa kagum. Mungkin kagumnya, oh bagus ya badannya ya. Kok maaf nih, kok lebih besar barangnya ya. Nah, itu mungkin dia akan membandingkan sebetulnya.
gitu. Tapi apakah kita bisa katakan, wah dia homo nih atau dia lesbi nih? Ya belum tentu juga. Karena tadi dia sebenarnya baik-baik aja ya dengan pasangannya, which is dia lawan jenis. Iya, itulah kenapa ya jangan pernah menonton film porno. Hah? Jangan, nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh nggak boleh lo nonton film porno? Film porno itu akan membuat seseorang mempertanyakan kenormalan seksualitasnya. Gitu, ya. Artinya? Nah, dia akan membuat perbandingan. Kok di film porno bisa lebih lama ya? Kok bisa lebih besar barangnya? Atau yang perempuan kok lebih besar boobs-nya, kemudian bisa berbagai gaya, gitu. Kalau dia udah terlampau sering nonton film porno, itu lama-lama otaknya akan terbiasa mendapatkan rangsangan yang sifatnya tidak alami atau mendapatkan rangsangan yang non-organik. Karena normalnya kita nggak kayak gitu. Iya, dan itu akan membuat gangguan pada reaksi atau respon seksual kita. Jadi manusia itu ada 4 fase dalam respon reaksi seksual, ya. Ada fase rangsangan, fase datar, fase orgasme, dan fase resolusi. Nah, seseorang kalau dia mendapatkan rangsangan seksual yang sifatnya alami, dia akan melewati fase rangsangan, kemudian masuk ke fase datar, baru masuk ke fase orgasme. Tapi kalau dia mendapatkan rangsangan dari film porno yang sifatnya tidak organik, maka pada saat dia masuk ke fase rangsangan, dia langsung melompat ke fase orgasme. Akan melanggar atau melewati fase datar. Nah, lama-lama ini akan menyebabkan dia mengalami gangguan seksual. Contohnya, laki-laki akan lebih mudah mengalami disfungsi ereksi, ejakulasi dini, dan sebagainya. Karena dia melewati itu, jadi mau cepat aja. Betul, jadi nggak ada usaha. Ya. Dan lama-lama akan mematikan daya kreativitas otak. Otaknya jadi nggak kreatif dan akan mengganggu fungsi eksekutif yang ada di otak bagian depan. Jadinya seseorang yang udah candu film porno, dia tidak lagi bisa mengendalikan emosinya, tidak bisa mengelola memori, tidak bisa melakukan tugas multitasking, tidak bisa memutuskan sesuatu yang benar atau salah, gitu loh. Sampai segitunya? Sampai segitunya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kondisi otak pada pecandu film porno itu seperti orang yang kecelakaan mobil. Serius? Yes. Sedamage itu? Ya. What? Makanya jangan nonton film porno. Gak boleh tuh, lovely people. Jangan berarti. Kalau misalnya pengen tahu variasi atau fantasi seksual, berarti bukan dari film porno dong? Sebetulnya manusia itu secara naluri kan ingin mengeksplor kan. Tanpa dia belajar pun ya, dia bisa kok melakukan berbagai macam variasi. Ya kalau mau lebih benar ya belajar dari ahlinya. Tapi jangan menjadikan film porno sebagai referensi. Itu salah karena film porno ini dibikin untuk komersial ya. Di situ sudah ada peran pengganti, sudah ada editing dan sebagainya. Jadi jangan dipercaya. Iya benar. Kita nonton film Hollywood aja mobil bisa terbang ya. Satu lagi pertanyaan terakhir dari netizen. Perlukah memakai alat kontrasepsi jika berhubungan intim hanya dengan satu pasangan? Mungkin ini hubungannya dengan pacaran ya? Oh penyakit. Misalnya menular seksual gitu. Tapi misalnya hubungan suami istri, apakah harus pakai gitu? Kalau dia suami istri ya sudah komit nih bahwa hubungannya eksklusif, tidak ada orang lain di situ ya, dan sudah sama-sama cek, yakin tidak ada infeksi seksual di situ ya nggak perlu pakai kontrasepsi kecuali kalau ingin merencanakan kehamilan. Ya, tentu ya. Tapi kalau berhubungan sama penyakit ya tadi ya. Iya. Intinya ya, makanya kalau dia komitmennya, kalau dia hubungannya itu merupakan hubungannya open, nah mesti hati-hati. Nah itu. Nah taunya dari mana itu loh sebenarnya kan, harus jujur makanya ya sesama pasangan. Ya karena banyak sekali tadi ilmu yang sudah kita dapatkan, saya sebenarnya agak bingung mau kesimpulan. Mungkin Dr. Haikal ada pesan konklusi terakhir buat lovely people. Jadi pesannya adalah bahwa yang namanya seksualitas itu hal yang cair ya, dan aseksual merupakan salah satu dari sexual orientation. Dia bukan gangguan seksual dan bukan penyakit mental.
Dan kalau memang ingin menjalin hubungan dengan orang aseksual, maka perlu dibicarakan dari awal, diungkapkan tentang seksual orientasinya, kemudian kalau memang ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, maka harus betul-betul komitmen, saling mencintai, ya, sama-sama bisa menerima satu dengan yang lainnya. Oke, thank you Dokter Haikal. Intinya ingat-ingat nih ya, komitmen dan komunikasi itu dengan pasangan penting sekali. Semoga bermanfaat ya tayangan kali ini ya. Terima kasih sudah hadir. Jangan lupa di like, terus komen kalau masih ada banyak pertanyaan. Saya yakin banyak pertanyaan, boleh langsung ditulis di kolom komennya. See you lovely people.